Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibar Adna Rusmana dengan NIM 2107777. Saya di sini akan menjelaskan psikologi olahraga bab 1 mengenai konsep dasar psikologi olahraga. Psikologi olahraga termasuk bidang kajian baru dalam psikologi yang memanfaatkan konsep dan teori psikologi untuk diterapkan dalam aktivitas olahraga, baik dalam lingkungan pembinaan olahraga ataupun olahraga prestasi maupun kesehatan ataupun pendidikan. Williams menyebutkan bahwa psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi individu dalam olahraga dan latihan serta pengaruh-pengaruh psikologis yang diperoleh dari partisipasi tersebut. Untuk lebih spesifik, psikologi olahraga menegaskan bahwa adalah studi ilmiah tentang individu dan perilakunya dalam olahraga dan latihan. Para ahli psikologi olahraga mengidentifikasi konsep-konsep psikologis sekaligus tata cara penerapannya yang dapat digunakan oleh para profesional untuk membantu individu baik anak-anak maupun dewasa yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari partisipasinya dalam kegiatan olahraga dan latihan. Salah satu ahli menyebutkan ada dua tujuan utama penerapan psikologi olahraga. Yang pertama adalah mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi penampilan fisik individu. Yang kedua, memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologis individu. Nah, dalam perkembangannya sampai saat ini, psikologi olahraga biasanya digunakan untuk dua kepentingan utama, yaitu yang pertama adalah kepentingan klinis dan yang kedua adalah kepentingan pendidikan. Dua kepentingan ini merujuk pada dasar filosofis pendekatan dalam psikologi olahraga, yakni pendekatan klinis atau clinical approach dan pendekatan pendidikan educational approach. Dua pendekatan ini yang menginspirasi lahirnya model strategi dan teknik ataupun metode latihan keterampilan psikologis. Untuk memahami gejala-gejala psikologis yang terjadi dalam olahraga, dapat dilakukan beberapa pendekatan, mengingat situasi aktivitas olahraga yang bersifat unik untuk menggiring guru pendidikan jasmani, pelatih, dan pembina olahraga, menunjukkan perilaku-perilaku khusus yang berbeda dengan individu yang tidak berolahraga. Nah, beberapa pendekatan yang perlu dilakukan antara lain pendekatan individual, sosiologik interaktif, multidimensional, dan pendekatan sistem. Untuk pendekatan individual adalah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada pandangan dan fakta yang menunjukkan bahwa setiap individu berbeda dari yang lain. Yang kedua adalah pendekatan sosio-interaktif. Pendekatan sosio-interaktif merupakan sebuah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, untuk yang ketiga adalah pendekatan multidimensional. Jika kedua pendekatan pertama didasari oleh keadaan ataupun kondisi siswa maupun atlet sebagai penentu prestasi olahraga, pendekatan multidimensional itu beranjak dari pandangan dan kenyataan bahwa penampilan olahraga terkait dan mengait dimensi yang lebih luas ataupun ekstern, yaitu dimensi sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang keempat, pendekatan sistem. Selain ketiga pendekatan tersebut yang sudah saya jelaskan di atas, pendekatan lain yang juga penting adalah pendekatan sistem. Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan mengenai pentingnya optimalisasi dan maksimalisasi pemanfaatan semua komponen pembinaan olahraga seperti dana, fasilitas, sarana, dan prasarana, program pembinaan, lingkungan atau iklim pembinaan, organisasi pengelola, dan lain-lain. Sebagai sebuah bidang terapan dalam psikologi yang masih relatif baru, orientasi psikologi olahraga merangkum 3 bidang. Yang pertama adalah orientasi utama, yaitu orientasi keperilakuan psikologis dan perilaku kognitif. Orientasi keperilakuan adalah orientasi ini didasarkan pada perilaku siswa atau atlet
dan guru atau pelatih sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Yang kedua adalah orientasi psikofisiologis. Pandangan ini didasarkan pada proses fisiologis otak dan pengaruhnya pada aktivitas jasmani. Yang ketiga ada orientasi perilaku kognitif. Pandangan ini didasarkan pada hubungan faktor lingkungan dengan kognisi sebagai faktor penentu perilaku. Dalam hal kemampuan kognisi atlet, menggerakkan perilakunya untuk melakukan evaluasi tentang kepercayaan diri, kecemasan, orientasi tujuan, imaginary mental, dan motivasi intrinsik yang dimilikinya. Pelaksanaan program latihan keterampilan psikologis merupakan contoh khas dari orientasi perilaku kognitif. Selain itu, psikologi olahraga juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada memahami dan menjelaskan gejala-gejala psikologis dalam bentuk ataupun tingkah laku dan pengalaman yang terjadi dalam praktik berolahraga. Yang kedua, meramalkan sejumlah probabilitas yang dapat terjadi dalam olahraga, sehingga siap menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi dalam dunia olahraga. Yang ketiga ada mengontrol atau mengendalikan gejala-gejala perilaku yang dapat menjurus kepada hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan ataupun penampilan dari individu. Nah, walaupun mempunyai manfaat, psikologi juga memiliki masalah dan tantangan. Di antaranya adalah yang pertama ada keterbatasan ataupun pengetahuan dan pemahaman dari para pelatih dan pembina mengenai manfaat psikologi olahraga dalam pembinaan olahraga. Belum adanya sistem yang baku tentang jenjang karir pelatih olahraga. Yang kedua, bahkan sering terjadi pelatih secara otomatis mereka pernah menjadi pemain dan hanya menempuh penataran pelatih yang relatif singkat ataupun bisa jadi kurang. Yang terbatasnya waktu yang tersedia karena padatnya jadwal, latihan fisik, dan teknik. Nah, secara umum ada 6 masalah ataupun tantangan dalam pengembangan psikologi olahraga di Indonesia. Yang pertama, adanya pandangan bahwa psikologi olahraga masih merupakan bidang kajian yang kurang penting. Yang kedua, penelitian yang dilakukan masih berupa penelitian yang replikatif dan jumlahnya terbatas. Yang ketiga, partisipasi dalam penelitian dan program terapan yang bertujuan mencari pemecahan terhadap masalah olahraga prestasi sangat terbatas. Yang keempat, terbatasnya para pakar psikologi olahraga. Yang kelima, terbatasnya penelitian yang bersifat komparatif. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan masih bersifat sporadis. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.